Bagaimana cara menumbuhkan cinta kepada saudara-saudara, teman, dan muslim yang baru kenal. Ada cerita jemaah, anak ketemu seorang, dia mengatakan, Ustadz, awal ana hijrah Ustadz, ana hijrah sama istri ana Ustadz. Ana datang ke kajian di Surabaya waktu itu. Ana duduk Ustadz, nggak ada yang menyapa ana, nggak ada yang menegur ana. Ini yang suami. Ana WA sama istri ana, anti di sana gimana? Ana di sini nggak ada yang negur ana sama sekali, kata dia. Kata istrinya, sama. Di tengah lautan manusia seakan-akan sendirian. Ini kadang-kala antum merasakan jemaah. Antum hadir sejak tadi, seakan-akan sendirian antum. Makanya kenapa Nabi SAW mengatakan, la tadkhulul jannah hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Wa la tu'minu hatta tahabbu. Dan kalian tidak akan sampai tingkat iman sampai kalian saling mencintai. Afala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Kalian mau enggak aku kasih amalan? Kalau kalian lakukan, kalian akan saling mencintai. Apa amalan itu? Afsyus salam bainakum. Tebarkan salam di antara kalian. Makanya tadi antum ketemu, assalamualaikum. Bagaimana salaman itu jemaah dapat menggugurkan dosa-dosa. Itu akan menumbuhkan cinta jemaah. Tapi terkadang sebagian kita ini memang nggak bertegur sapa dengan yang di sebelahnya. Ketemu di parkiran, wala assalamualaikum, ahlan wa sahlan, sama-sama ngeluarin motor kadang-kala jamaah ya. Wala assalamualaikum. Istri ana, dia pernah cerita, waktu itu dia beli gudeg, dan ini nasihat buat para akhwat ya, khususnya yang pakai cadar. Istri ana ketika itu beli gudeg, ada perempuan yang jualan, dia lagi masukin nasinya semuanya. Istrinya tanya, mulai kapan jualan di sini mbak? Banyaklah pertanyaan-pertanyaan, ngobrol sama penjualnya itu. Penjualnya itu ngeliatin istri, diliatin, kata dia. Loh kenapa mbak, kata dia. Baru sekarang ada orang pakai cadar mau ngobrol sama anak. Selama ini datang beli, diam sudah. Selesai pulang. Ya Allah jemaah, kita itu diajarin ngomong. Dengan berbicara ini insya Allah akan tumbuh cinta dari jemaah. Tak kenal maka tak sayang. Maka nasihat ana, tebarkan salam, bersalaman, kemudian mulai antum ngobrol, akan tumbuh cinta. Paling tidak tanya dari mana, boleh jadi dia teman sekolah antum, kakak kelas antum, boleh jadi dia kerja di tempat yang sama. Tapi ketika tidak ada obrolan, Masya Allah. Nah, antum, ya kenal sama yang di kanan antum. Nggak kenal kan? Coba kenalan sekarang. Bayangin jamaah. Antum kenal sama dia? Nggak kenal? Ya kenalan, jangan cuma. Siapa namanya? Dari mana dia? Dari Subang. Masya Allah. Antum dari mana? Cianjur. Masya Allah. Kirim hadiahnya buat dia jamaah. Tuh lihat jamaah, dari Subang, dari Cianjur, banyak saudara kita. Ustadz mohon nasihatnya. Bagaimana cara istri menasehati suami? Karena pada hakikatnya suami yang memimpin rumah tangga. Tadi kita sebutkan hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, bahwa agama ini nasihat buat pemimpin juga. Bukan hanya buat teman sejawat kita, bukan hanya untuk bawahan kita, untuk pemimpin pun nasihat. Kenapa? Karena pemimpin juga manusia biasa yang mungkin melakukan kesalahan. Suamimu manusia biasa, memang dia pemimpin. Cuma tadi Anda sampaikan bagaimana cari waktu yang tepat, bagaimana cara ngobrol sama suami. Kadangkala ada istri kirim video sama suaminya, potongan video, dia ingin kasih nasihat suami, bang, nih ada video, tolong dilihat, didengarkan supaya engkau bisa jadi lebih baik.
Kira-kira ditonton nggak sama suami? Nggak ada, di skip. Tapi kalau istri ngomong, bang, ana lihat video bang, kayaknya video ini takut menyesatkan bang, coba abang tonton, kata dia. Ditonton sama suami. Jangan sampai istri ana tersesat. Padahal setelah itu, oh ngasih nasihat ana ternyata istri ana ini. Tapi kan caranya itu masuk. Dia tetap sebagai pemimpin ya. Namanya beli buku, kadang-kala ada istri ingin ngasih nasihat suaminya lewat buku. Dia belikan buku, kemudian dia taruh di mana? Di sebelah tempat tidurnya ditulis, tolong dibaca buku ini. Aku ingin engkau dapat hidayah. Nggak dibaca aja. Tapi kalau katakan, bang, aku beli buku ini bang, ya Allah, aku kepingin bang ya. Abang kalau selesai baca aku dikasih tahu bang. Soalnya aku kepingin jadi lebih baik. Jadi seakan-akan yang minta nasihat siapa? Istrinya. Insya Allah dengan cara itu sambil didoakan suaminya. Suaminya kadang-kala ada yang suka main game jam. Sama istri ditinggal. Dia lagi main game, jangan ditinggal. Didampingin. Ngapain? Main game juga kita bang. Ya. Dampingin antum ngaji, baca Quran. Bang, ana duduk di sini bang ya. Ana mau baca Quran bang. Mudah-mudahan abang dapat berkahnya lah baca Quran. Lama-kelamaan dia nggak enak, masa dia main game, istrinya ngaji. Allah ya dah, yuk ngaji juga sekarang. Mudah-mudahan dia seperti itu. Tapi kadang-kala istri apa ya? Dia nggak suka gitu. Dia tinggalkan suami. Maka akhirnya suaminya tambah jauh. Padahal seharusnya dia tetap mendampingi, semoga dengan cara itu dia dapat hidayah. Baik. Afan bertanya, bagaimana cara melawan rasa takut ketika ingin menasehati seseorang? Karena suka ada perasaan takut tersinggung ketika kita menyampaikan ayat-ayat Allah. Naam jemaah. Perasaan itu ada di diri kita. Kadangkala antum sholat sama kawan antum. Kawan antum ini baunya Allahu Akbar. Tapi dia nggak merasa bau. Dan itu wajar. Dia tidak merasa bau karena dia sudah hidup dengan bau itu bertahun-tahun. Antum kalau berangkat ke kandang sapi umpamanya, pekerja di kandang sapi itu ada nggak yang mencium baunya kotoran sapi? Nggak ada. Antum dari jauh, ya Allah, kata pekerja itu, kenapa antum? Kata dia, bau apanya? Nggak ada bau. Kita tuh kadang-kadang mau ngasih tahu jamaah, ya Allah, takut dia tersinggung ini itu. Tapi lawan rasa takut itu dengan cinta. Bukankah kita mencintai dia? Bukan kita menganggap dirinya adalah diri kita sendiri. Bicara kalau dia nanti marah ini dan itu resiko. Resiko sebuah cinta. Maka nggak masalah antum lawan itu, antum berharap keridhaan Allah, berharap nanti pada hari kiamat apa yang antum sampaikan akan berada dalam catatan kebaikan antum. Harapan-harapan kebaikan itu insya Allah membuat antum jadi berani. Walaupun sekali lagi dia mungkin nggak suka sama antum, dan mungkin antum nggak akan lagi ditegur sama dia. Nggak ada masalah. Antum doakan dia sebagai bentuk tadi ketulusan antum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz, keluarga, tim Tarbiyah Sunnah beserta jamaah di sini selalu diberikan rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Amin. Afwan Ustadz ingin bertanya. Ana mulai hijrah mengenal sunnah
dari tahun 2018. Dan sampai sekarang perilaku ana yang sering cepat marah, cepat dendam masih selalu ada. Dan ana sudah memohon, banyak memohon kepada Allah untuk dihilangkan penyakit ini. Karena ana merasa tersiksa dan takut azab Allah. Mohon nasihatnya Ustaz. Syukron. Barakallahu fikum. Oh iya Ustaz, lokasi peneropongan bintang Bosca di sini dekat. Iya, anak kepingin ke Bosca. Belum kesampaian, ya Allah. Iya, melihat ciptaan Allah Azza wa Jalla di situ jemaah. Ini termasuk nasihat ya jemaah. Taib. Apa yang dia ceritakan tentang dirinya itu sudah modal utama untuk memperbaiki diri. Antum ketika tahu motor antum itu nggak enak, maka ada pikiran untuk masukkan ke bengkel. Tapi kalau antum merasa enak padahal sebenarnya ada yang rusak, biasanya akan mogok di jalan. Maka alhamdulillah modal utama sudah ada. Yang kedua, antum perlu duduk dengan orang yang berilmu. Kalau sekarang mungkin ana mengasih nasihat umum, tapi antum perlu duduk sama ustadz di kampung antum. Kita itu nggak harus duduk sama ustadz yang terkenal jamaah. Ustadz terkenal itu susah ditemuin. Tapi antum lihat, ada ustadz di pesantren, di sekolahan, antum sholat di sana, antum dekat sama dia, antum sering minta nasihat sama dia, insya Allah itu akan memperbaiki diri antum. Perlahan-lahan antum ketemu dia lagi, dikasih nasihat lagi, karena kita sering lupa. Bagaimana sekarang meredam emosi? Nabi SAW mengatakan, "Idza ghadiba ahadukum falyaskut." Apabila seorang di antara kalian marah, hendaklah diam. Ini terapi. Ketika antum marah, diam. Kalau harus berbicara, katakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau dalam kondisi berdiri, duduk. Dalam kondisi duduk, marah, rebahan. Itu terapi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lama kelamaan kalau antum lakukan itu, insya Allah amarah antum akan reda. Di samping antum perlu tahu dapat apa orang yang menahan emosi. Ketika Allah menyebutkan penghuni surga jemaah, orang-orang yang bertakwa, alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra, mereka adalah orang yang suka berinfak. Nih, antum hendaklah suka berinfak. Dalam kondisi lapang, dalam kondisi susah tetap berinfak. Dalam kondisi lapang berinfak 2 juta, dalam kondisi susah berinfak 2.000, tetap infak. Kemudian wal kadhiminal ghaid, mereka adalah orang-orang yang suka menahan emosinya. Ditahan memang berat, ditahan, bukan dibiarkan. Karena kalau dikatakan antum sejak 2018 sampai sekarang tidak terjadi perubahan, berarti antum belum terapi. Orang itu yang nggak bisa jalan diterapi karena dia kecelakaan umpamanya, lama kelamaan diterapi bisa jalan. Dan insya Allah ketika antum terapi tadi, ditahan emosinya dengan cara yang disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mudah-mudahan lama kelamaan antum bisa. Wal afina anin nas. Setelah antum tahan emosi, jangan disimpan karena akan menjadi dendam. Tapi Allah katakan maafkan. Maafkan sudah. Masa dimaafkan Ustaz? Dia dulu yang mulai Ustaz. Maafkan. Nabi sering disakiti. Makanya Allah mengatakan kepada Nabi, khudhil afwa. Ambil maaf itu sebagai sikapmu. Wa'mur bil urfi, perintahkan kepada kebaikan.
Wa'arid 'anil jahilin, berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Ada orang yang nggak bisa kasih nasihat, jam. Ada orang nggak bisa, antum ngeladeni dia berantem, apa udah biarin. Jadi antum supaya nggak sakit hati, ada orang-orang yang memang harus kita tinggalkan. Tapi tadi ketika Allah menyebutkan orang-orang yang bertakwa, mereka suka berinfak dalam kondisi lapang, dalam kondisi sempit, suka duka dia tetap berinfak, dia menahan emosinya, dia memaafkan orang lain. Kemudian kata Allah, wallahu yuhibbul muhsinin, Allah cinta kepada orang-orang yang suka berbuat baik. Kemudian untuk doa, jemaah, ada doa yang diajarkan Nabi SAW dalam rangka memperbaiki karakter kita. Nabi mengatakan, Allahumma hdini li ahsanil akhlaq, la yahdi li ahsaniha illa anta, wasrif anni sayyi'aha, la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Siapa yang hafal doa ini? Naam. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq, la yahdi li ahsaniha. Naam. Dan jauhkan dari aku akhlak-akhlak yang buruk, hanya engkau yang dapat. Allahu Akbar. Naam. Barakallahu fikum. Fadhal ya Habib. Wallahi jamaah, baca doa itu. Ini akhir Jumat. Katakan Allahumma hdini li ahsanil akhlaq. Coba semua baca. La yahdi li ahsaniha illa anta. La yahdi li ahsaniha illa anta, wasrif anni sayyi'aha, la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Ya Allah, nggak usah dengerin aja, berikan kepada aku petunjuk kepada akhlak yang paling baik. Nggak ada yang bisa memberikan petunjuk kepada akhlak yang paling baik kecuali engkau. Dan palingkan dari aku akhlak yang buruk. Nggak ada yang bisa memalingkan dari akhlak yang buruk kecuali engkau. Jadi tadi usaha latihan itu hanya perantara. Yang bisa merubah kita siapa? Allah Azza wa Jalla. Kemudian ada doa yang dulu, doa ini waktu anak kecil, mungkin juga di buku-buku itu, doa itu dibaca kalau bercermin. Apa doanya? Nah, Allahumma hasanta khalqi fa ahsin khuluqi. Nah, kasihkan hadiah kepada beliau. Iya, Allahumma hasanta khalqi, ya Allah engkau indahkan rupaku, maka indahkan perilakuku. Tapi doa itu bukan hanya ngelihat cermin. Kalau antum tidak bercermin berarti antum nggak baca doa itu. Maka doa itu kapan aja antum baca. Minta sama Allah agar diperbaiki akhlaknya. Barakallahu fikum. Izin bertanya, bagaimana cara untuk melunakkan hati agar dapat menerima nasihat? Wallahi sahih. Sebagian kita dulu pada waktu awal hijrah itu dikasih nasihat, meneteskan air mata, semangat, termotivasi. Sekarang dengarkan nasihat biasa-biasa aja, nggak seperti dulu lagi. Apa penyebabnya? Penyebabnya dosa. Maka agar kita lembut hatinya, hendaklah kita memperbanyak istighfar. Beristighfar. Nabi SAW sekali duduk 100 kali beliau beristighfar. Beliau mengatakan Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, wahai Rabbku, ampuni aku dan berikan tobatmu kepada aku, sesungguhnya engkau maha pengampun dan maha pengasih. 100 kali beliau baca itu. Beliau mengatakan innahu la yughanu ala qalbi. Beliau mengatakan sesungguhnya benar-benar di hatiku itu ada ghain. Ghain ini seperti awan tipis, jamaah,
yang tidak menutupi cahaya matahari, tapi ada awannya, tipis. Nabi menyebutkan di hati beliau kadang-kala ada itu. Fa astaghfiru rabbi, lalu aku beristighfar mohon ampun sama Allah Subhanahu wa taala 70 kali. Itu Nabi SAW. Maka kita tatkala merasa hati kita mulai keras, hati kita mulai ada yang menutupin karena dosa, meninggalkan noktah hitam, maka pada waktu itu antum istighfar. Yang kedua, ziarah kubur. Itu juga melembutkan hati. Yang ketiga, mengusap kepala anak yatim. Artinya kita ngelihatlah orang-orang yang susah. Antum kalau kumpul dengan orang-orang yang senang, yang dunia pembicaraan dia, maka antum akan keras hatinya. Tapi kalau kumpul sama orang miskin, kumpul sama orang-orang susah, datang ke tempat-tempat bencana, ini di Cianjur umpamanya, ada yang dari Cianjur, masya Allah, antum berangkat ke sana, antum lihat, ya Allah, ya, itu akan melembutkan hati. Kalau mungkin tidak bisa berangkat ke sana, antum nonton YouTube yang berkaitan dengan bencana-bencana. Antum melihat banjir bandang, antum melihat rumah yang ambruk, yang mungkin itu menimpa antum. Maka semoga dengan cara itu hati kita akan lembut. Barakallahu fikum. Bagaimana dalam Islam, adakah yang disebut bagaimana dalam Islam adakah yang disebut dengan salah memilih jodoh? Bukankah siapa yang menikah dengan kita memang jodoh kita? Nah, kalau bicara yang sudah jadi istri antum, itu jodoh antum. Ya betul. Tapi ada yang salah memilih dalam artian tidak sesuai dengan yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, carilah yang agamanya baik. Antum cari yang agamanya buruk. Cari yang akhlaknya mulia, antum cari yang akhlaknya nggak baik. Lihat kepada akhlak dan agama, antum melihat kepada harta dan penampilan. Itu yang disebut salahnya, itu salah antum dalam memilih. Tapi kalau sudah antum nikahin, berarti dia jodohnya antum. Cuma antum akan dihisap pada hari kiamat. Artinya semua yang sudah terjadi itu takdir Allah Azza wa Jalla. Antum beli mobil, sampai rumah mogok mobilnya. Aduh, ketipu aneh. Salah ana beli mobil. Ya salah maksudnya. Tapi sudah takdir, sudah jadi mobil antum. Itu maksudnya salah memilih jodoh, jamaah. Artinya tidak sesuai dengan yang diarahkan sama Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Apakah apabila menasihati anak di depan adik atau kakaknya dengan berharap anak-anak bisa mengambil ibrah dari kesalahan dan saudaranya tidak lakukan oleh saudara yang lain, apakah nasihat seperti ini tidak mengapa? Ya tadi dilihat dampaknya. Kita dulu di SD kalau berbuat salah ditaruh di mana jamaah? Strap di depan. Karena dalam masa pendidikan, dan kita tahu tujuannya adalah memperbaiki kita dan memberikan pelajaran kepada yang lainnya. Kita nggak marah sama guru kita. Ana masih ingat kalau kita dulu biasanya dicubit, jamaah. Nggak tahu sekarang ada nggak cubit di sini, jamaah. Sampai hijau itu, jamaah, kalau sudah dicubit. Ana ingat ada guru agama di SD itu, masya Allah, dia paling suka itu narik jambang nih, jamaah, bukan dicewer, sampai berdiri gitu, jamaah. Ya Allah, kalau kita pulang ke rumah laporan sama orang tua, apa yang dilakukan orang tua? Ditambahin, jamaah.
Kalau orang tua sekarang dilaporkan ke polisi. Jadi memang ada nilai-nilai yang berubah. Maka kita pun harus melihat kondisi itu. Kalau kita melakukan teguran di depan kawannya atau melakukan hukuman kepada dia yang akan berdampak buruk kepada dia, jangan dilakukan. Tapi kalau enggak, dia jadi orang baik dan yang lainnya jadi orang baik. Tadi si kakak ditegur, yang ini nggak boleh ya. Umpamanya si kakak main api atau gimana sampai terbakar, dikumpulin, dek, yang dilakukan kakaknya ini nggak benar, bahaya. Betul kakak? Betul, iya. Dia tahu, sadar gitu untuk menyelamatkan adik-adiknya, sehingga teguran itu cukup sekali, yang lainnya nggak perlu ditegur. Jadi tolong diperhatikan, jangan sampai membuat anak itu merasa dilecehkan kemudian dia benci sama orang tuanya. Dia kadang berpikir, aduh, ayahku ini pilih kasih, ibuku ini pilih kasih, adik-adik nggak pernah ditegur, aku aja yang ditegur. Hindarin yang seperti itu. Tapi seperti ini pertanyaan terakhir. Masya Allah jemaah. Ustadz, qadarullah, ana punya banyak karyawan, kenapa dia nggak mengatakan alhamdulillah, ana punya banyak karyawan? Karena semuanya itu dengan takdir Allah jemaah. Tapi qadarullah itu lebih disebutkan, yang Nabi anjurkan itu kalau kita kena musibah. Qadarullah, Ustadz, anak ketemu antum, musibah ini. Dia akhirnya anak merasa, loh ini musibah ketemu anak antum. Jadi katakan alhamdulillah, ketika nikmat katakan alhamdulillah. Tidak ada dalam catatan Allah yang apa ya istilahnya? Bahasa Arabnya itu sudfah. Sudfah itu apa sudfah artinya jemaah? Ana minum dulu jemaah, bismillah. Alhamdulillah, kebetulan. Sudfah itu kebetulan. Semua dengan takdir Allah, nggak ada yang kebetulan. Tapi buat manusia banyak yang kebetulan. Buat kita. Maka ketika antum ngomong, ya Allah kebetulan anak ketemu sama antum ya, anak titipan nih. Maksud kebetulan dalam kamus manusia ini sesuatu yang tidak direncanakan. Itu maksudnya kebetulan. Bukan itu terjadi di luar takdir Allah. Semua terjadi dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya Nabi SAW menjelaskan, fa in asabaka syai', kalau engkau tertimpa musibah, fala taqul, jangan mengatakan andai kata aku berbuat ini, andai kata aku berbuat ini, jangan. Tapi katakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Itu udah takdir Allah dan Allah berbuat apa yang dia kehendaki. Maka kadangkala sebagian orang menggunakan qadarullah ini sebagai pengganti kebetulan. Karena dia nggak ingin ngomong kebetulan, maka dia ngomongnya qadarullah. Katakan kebetulan nggak apa-apa, itu menurut kita. Tapi dalam catatan Allah itu sudah takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika antum ngomong seperti ini, katakan alhamdulillah ana punya banyak karyawan. Sebagai bentuk syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalau menasehati, suka di depan yang lain. Dengan tujuan biar semuanya bisa dengar nasihat ana. Bagaimana hukumnya ya Ustadz? Tadi kita sebutkan tentang 3 orang yang melakukan kesalahan, fatal kesalahan. Karena Nabi setelah mengatakan kenapa ada yang mengatakan ini dan itu, di akhir dari nasihat Rasul SAW beliau mengatakan, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku bukan dari golonganku. Bayangin. Beliau menyebutkan, aku ini sholat malam dan aku tidur, aku puasa dan aku berbuka, dan aku menikah dengan wanita. Maka barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka bukan dari golongan. Nabi tidak perlu menyebutkan 3 orang itu. Nabi tidak perlu memanggil 3 orang itu. Yang penting pesannya sampai kepada semua. Tadi ketika antum mau kasih nasihat di depan orang lain, takutnya dia malah tidak terima.
Yang antum inginkan kan supaya kesalahan itu tidak terjadi. Maka cukup antum mengatakan ini ada kejadian seperti ini, seperti itu. Setelah antum kasih nasihat orang itu sendirian di dalam ruangan umpamanya, dikasih teguran, ketika di depan nggak perlu antum menyebutkan dia, tapi sampaikan ada fulan, bukan nggak perlu ada fulan, ada sebuah kesalahan yang terjadi, ana mohon ini tidak diulangi kembali. Ana rasa itu akan lebih diterima nasihatnya. Barakallahu fikum. Ana disuruh berhenti jemaah, insyaallah panitia. Ana mohon maaf ya. Yang pertama ana sekali lagi ucapkan jazakumullah khair kepada antum semua, khususnya kepada Ustadz Abu Haidar hafizahullah taala dan kepada panitia dari Tarbiyah Sunnah, dan kepada takmir atau DKM Masjid Ukhuwah ini ana juga ucapkan jazakumullah khair telah memberikan kesempatan kita untuk belajar di tempat ini. Ingat kita di akhir Jumat. Ada sebuah doa Nabi yang hampir Nabi selalu membacakan doa ini buat para sahabatnya. Beliau mengatakan, Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna. Allahumma ij'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran.